أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. Seharusnya salah satu kebanggaanmu mengatakan, nih alhamdulillah anak-anak yang ini sudah hafal 5 juz Al-Quran Karim. Yang ini sudah hafal 10 juz Al-Quran Karim. Itu yang menjadi kebanggaan. Karena mereka nanti Quran akan memberikan syafaat kelak pada hari kiamat. Quran itu akan memberikan syafaat, akan mengatakan, ya Rabb, kata dia, mana'tuhun naum bil-lail, aku larang dia untuk tidur di malam hari karena membacaku. Puasa datang memberikan syafaat, ya Rabb, aku larang dia untuk makan di siang hari demi engkau selamatkan dia dari azabmu ya Allah. Amalan-amalan akan memberikan syafaat kelak jamaah. Tapi kalau mau menebus dengan harta, nggak ada gunanya harta. Jamaah, Allah tuh nggak butuh sama harta. Makanya kita lihat nih di surat Al-Maidah ayat 36. Supaya kita bisa menilai dunia ini seperti apa. Allah mengatakan, innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, andai kata mereka memiliki semua isi bumi ini, wa mithlahu ma'ahu, dan yang sama seperti bumi ini, 2. Jadi punya bumi dan seisinya, liyaftadu bihi min adzabi yaumil qiyamah, kemudian mereka datang untuk menebus diri mereka dari api neraka, ma tuqbila minhum, tidak akan diterima dari mereka, nggak akan diterima, walahum adzabun alim. Jadi apa gunanya dunia dan isinya jemaah kalau ternyata tidak bisa menyelamatkan kita? Makanya Allah tidak butuh dengan dunia dan isinya. Kenapa Allah tidak butuh? Kenapa jemaah? Dunia dan isinya ini tidak lebih dari 1 sayap nyamuk jamaah. 1 sayap nyamuk. Jadi kita yang merasa punya, Masya Allah, antum punya rumah, antum punya mobil, antum ambil nyamuk, antum lihat mobil antum ini dibanding 1 sayap nyamuk, wallahi lebih berarti 1 sayap nyamuk. Nah, di dunia ini. Makanya kalau digunakan untuk akhirat akan berguna. Tapi kalau untuk dikumpulkan dan ditumpuk serta dihimpun, Allah sebutkan di surah Ali Imran insyaallah ayat 91. Kalau anda nggak salah ini surat Ali Imran jemaah. Coba dilihat. Apa surat Ali Imran ayat 91? Siapa yang udah dapat? Sesungguhnya orang-orang kafir dan mati dalam kekafiran tidak diterima seorang pun di antara mereka sepenuh bumi. Sepenuh bumi apa? Berupa emas yang digunakannya sebagai penembus diri mereka. Nah, ini surat betul ini Ali Imran ayat 91. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar. Nah, sesungguhnya orang-orang kafir yang mati dalam kondisi kafir tidak akan falayuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban. Allah tidak akan terima dari mereka sebagai tebusan sepenuh bumi ini emas, nggak akan diterima. Walau iftada bih, walaupun dia ingin menebus dirinya, la ulaika lahum adzabun alim wa ma lahum min nasirin. Mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan azab yang pedih dan mereka tidak akan mendapatkan penolong-penolong. Nggak ada penolong buat mereka. Ketika melihat azab ingin menebus. Sekarang nih kita udah dikasih tahu akan ada azab. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kalau bicara api neraka ini nggak perlu besar-besar tebusannya. Nabi Alaihissalam mengatakan ittaqin nar walau bisyiqqi tamrah. Kalian selamatkan diri kalian dari api neraka. Nggak harus dengan sepenuh bumi ini emas. Dengan apa? Dengan setengah buah kurma. Setengah kurma. Fa in lam tajid, kalau engkau nggak punya kurma, nggak ada yang bisa disedekahkan, fa bi kalimatin thayyibah, maka
selamatkan dirimu dengan ucapan yang baik. Nggak butuh banyak jamaah. Yang banyak nanti di akhirat nggak berguna. Sekarang yang sedikit bisa berguna untuk menyelamatkan diri kita dari api neraka. Dan orang yang beriman senantiasa berdoa, meminta supaya dijauhkan dari api neraka. Di surah Al-Furqan ayat 65-66. Allah menyebutkan tentang orang-orang yang beriman. Bagaimana mereka sih di sana? Bagaimana kondisi orang-orang beriman dalam kehidupan dunia ini? Mereka senantiasa berdoa mengatakan, walladzina yaquluna rabbana asrif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Dan penghuni surga atau orang-orang yang menjadi hamba kekasih Allah adalah yang ketika hidup di dunia mereka itu senantiasa berdoa mengatakan, Rabbana srif anna adzab jahannam. Ya Allah, jauhkan dari kami, palingkan dari kami azab jahannam. Inna adzabaha kana gharama. Sesungguhnya azab neraka jahanam ini sangat melekat dengan orang itu. Nggak bisa berpisah dengannya. Dia seburuk-buruknya tempat kembali, tempat berdiam diri. Dan ini doanya orang yang beriman. Beda dengan doanya Allah sebutkan di surah Al-Baqarah. Allah mengatakan wa minan nas wa min, tunggu ayatnya, faminan nasi man yaqulu rabbana Baik, surat Al-Baqarah ayat 200 dan 201. Dan ayat 202. Nah, udah dapat? Di akhir ayat 200 Allah menceritakan bagaimana manusia terbagi menjadi dua dalam doa mereka. Allah mengatakan faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Dan di antara manusia-manusia itu ada yang berkata doanya itu minta apa? Rabbana atina fid dunya. Rabbana atina fid dunya, minta kesuksesan ini, kepingin itu, semua urusan dunia. Ada orang yang seperti itu, doanya hanya minta rezeki, minta kesehatan, minta anaknya supaya terima sekolah di sana, minta ini dan itu, hanya urusan dunia. Dan biasanya kita kalau ingin sesuatu dari dunia ini sampai nangis-nangis mintanya, sampai nangis-nangis. Kepingin sehat, sakit sampai. Tapi tatkala kita minta diselamatkan dari api neraka, kadangkala susah kita meneteskan air mata. Biasa aja doanya. Allah katakan wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Dia minta dunia Allah kasih. Di akhirat tidak dapat bagian apa-apa. Wa minhum, tapi di antara mereka man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di antara mereka ada orang-orang yang kalau berdoa, ya Rabb, Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikan kebaikan buat kami di dunia. Wa fil akhirati hasanah. Kenapa kita minta kebaikan di dunia? Karena kita hidup di dunia. Jangan minta kesusahan. Jangan minta bala dan petaka, jangan. Rasulullah SAW pernah berkunjung ke rumah seorang sahabat yang sakit sampai seperti ayam yang sakit itu jemaah.
Nabi bertanya kepada dia, hal da'auta Allah bi syai'? Apakah engkau berdoa sesuatu, minta sama Allah? Iya Nabi, kata dia. Aku mengatakan dalam doaku, Allahumma ma kunta mu'aqibi fil akhirah fa'ajjilhu li fid dunya. Ya Allah, sanksi yang akan engkau berikan kepadaku di akhirat, aku minta kau segerakan di dunia. Doanya sahabat. Apa kata Nabi SAW? Innaka la tutiqu dzal. Enggak mampu engkau. Enggak mungkin kau mampu mendapatkan siksa Allah. Enggak mungkin. Halla sa'altallah al-afiyah. Kenapa engkau tidak minta afiyah? Afiyah itu selamat dari petaka, sehat badannya. Kenapa engkau tidak minta afiyah? Halla qulta, kenapa engkau enggak berkata Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita minta kebahagiaan di dunia. Iya. Karena kita hidup di dunia. Kita tidak minta bala. Kita tidak minta petaka. Kita minta kebaikan dulu. Wa fil akhirati hasanah. Dan kita minta kebaikan di akhirat. Cukup. Kita minta juga wa qina adzabannar. Selamatkan kami dari api neraka. Lalu apa kata Allah tentang mereka ini? Ulaika lahum nasibun mimma kasabu. Mereka itu orang-orang akan mendapatkan bagian dari apa yang mereka kerjakan. Orang yang pertama dan orang yang kedua. Wallahu sari'ul hisab. Allah itu hisabnya sangat cepat sekali. Diriwayatkan jamaah bahwasanya hisab nanti pada hari kiamat itu hanya terjadi setengah hari. Nisfal yaum. Antum bisa bayangin. Perjalanan yang panjang itu nanti ketika hisab manusia yang banyak sekali hanya setengah hari selesai. Para ulama berdalil dengan firman Allah di surah Al-Furqan ayat 24. Allah mengatakan ashabul jannati yawma idzin khairun mustaqarran wa ahsanu maqila. Penghuni-penghuni surga pada hari itu mereka berada di tempat yang paling indah. Maqila diterjemahkan apa dalam bahasa Indonesia? Paling indah, tempat istirahat. Maqila terjemahkan paling indah. Nah, di tafsir Al-Jalalain dan tafsir yang disebutkan maqila itu dari qailula. Mereka itu tidur siang sudah di surga. Siang harinya itu sudah di surga. Maka disebutkan bahwasanya hisab pada hari kiamat itu Allah sari'ul hisab, yakni hisabnya sangat cepat sekali. Ya nggak kebayang antum sekarang aja kalau masuk ke minimarket antum beli sesuatu, kenapa bisa antri panjang? Karena kan satu persatu dengan sekarang udah cepat jamaah, artinya dengan adanya barcode itu sudah cepat. Gimana dulu ketika orang itu ngelihat harganya kemudian diketik 20.000, ambil barangnya, ketik lagi, semakin lama. Allah sari'ul hisab. Hisabnya Allah akan cepat, tapi yang jelas kita yang masih hidup diperintahkan untuk banyak-banyak berdoa dijauhkan dari api neraka. Baca doa Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Tuh, setelah melewatin sirat, udah selesai nih. Apakah kemudian orang-orang langsung bisa masuk surga? Belum. Karena sirat itu berada di antara neraka jahanam. Gimana jemaah? Taib. Oh, ini ada. Taib. Kalau sirat itu ada di atas sini, yang di sebelah sininya itu bukan pintu surga. Jadi masih ada halaman yang luas untuk menuju pintu
pintu surga. Orang-orang yang selamat dari sirat, insya Allah mereka sudah masuk surga. Tapi harus dibersihkan terlebih dahulu hatinya. Pintu surga masih tertutup. Rasulullah SAW bersabda tentang bagaimana orang-orang yang selamat dari neraka itu. Beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Idza khalasal mu'minuna minan nar, hubisu biqantaratin bainal jannati wan nar." Kalau orang-orang yang beriman itu selamat dari api neraka, mereka akan ditahan di qantarah, disebutkan jembatan bainal jannati wan nar. Jembatan ini antara surga dan neraka. Kalau sirat itu berada di punggungnya neraka, kalau sekarang ada jembatan antara neraka dengan surga. Untuk apa? Fayaqasuna madzalim kanat bainahum fid dunya. Ada kisos lagi di antara mereka yang sudah masuk surga. Artinya mereka ini udah pasti masuk surga. Tapi masih ada di antara fulan sama fulan masalah. Kita lihat di dunia aja. Kita kadangkala udah maafkan fulan, tapi hati masih berat menerima. Artinya ya anak-anak gak ada masalah sama fulan, tapi kenapa gak mau ketemu? Ya gak enak aja gitu. Nih orang-orang seperti ini gak bakalan bisa masuk surga sampai bersih hati. Gimana mereka mau masuk surga? Di surga ketemu sama sahibnya itu. Loh, ada di sini kau. Ketika dia masih menyimpan apa? Menyimpan dendam, tidak akan nyaman hidup di surga. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, hatta idza nuqqu wa hudzibu, sampai ketika mereka dibersihkan hatinya, disucikan hatinya, udzina lahum bidukhulil jannah. Ketika itu baru diperbolehkan masuk ke surga. Fawalladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi yang jiwa Muhammad berada di tangannya, kata Nabi alaihissalatu wassalam, la ahaduhum bimaskanihi fid dunya adallu bimanzilihi kana fid dunya. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bagaimana seorang nanti ketika masuk surga itu lebih faham dengan rumahnya di surga daripada rumahnya di dunia. Artinya dia masuk ke rumahnya di surga itu nggak aneh, jemaah. Kita kadang-kala masuk ke rumah baru, apa yang terjadi? Ruang tamunya di mana? Anunya di mana? Kamarnya ada berapa? Enggak, orang ini masuk dalam kondisi Allah sudah kasih bayangan tentang tempatnya dia. Dia di sana sudah nikmat dan tidak merasa asing. Orang kalau merasa asing kan nggak nyaman. Wa yudkhiluhumul jannah arrafaha lahum. Allah memasukkan mereka dalam surga-surga, kepada tempat-tempat mereka dalam surga yang sudah Allah kasih tahu tentang mereka, tentang surga itu. Jamaah rahimakumullah, berkaitan dengan kisah yang terjadi di antara mereka, Asy-Syaikh bin Utsaimin, kisah yang terjadi di mana? Di Qantarah ini. Asy-Syaikh bin Utsaimin mengatakan, wa hadzal qisas ghairul qisas al-awwal. Kisos ini bukan kisos yang ada di padang mahsyar, berbeda. Lianna hadza qisasun akhas li ajli an yadhhab al-ghil wal hiqd wal baghdha. Ini kisos dilakukan khusus, spesial, sangat istimewa, hanya untuk menghilangkan rasa sakit hati, untuk menghilangkan kedengkian. Baik, kalau kisos yang di padang mahsyar, orang itu masih dengki nggak sama orang yang nyakiti? Mungkin masih sakit hati dia. Dia marah menuntut ini yang nyakiti aku nih. Dituntut, dikasih pahalanya sudah. Apakah dia kemudian senang sama orang itu? Belum tentu enggak.
Nah, di sini di sirat ini atau di qantarah ini itu untuk menghilangkan al-ghil, kata Syekh. Menghilangkan kedengkian, al-hiqd, rasa iri, al-baghdha, kebencian, allati fi qulubin nas, yang itu ada di hati manusia. Setelah melewati sirat itu masih ada. Fayakunu hadza bimanzilati tanqiyah wat tathhir. Qisas ini hanya untuk membersihkan dan menyucikan. Wa dzalika li'anna ma fil qulub la yazulu bi mujarradil qisas. Ini kata Syekh. Karena yang di hati itu kadang-kala enggak hilang dengan qisas. Di dunia kita rasakan. Umpamanya ada orang mukul kita, lalu dipanggil qisas, kau pukul juga dia. Kita pukul orang itu. Apakah dengan memukul hilang dari hati? Enggak. Belum. Kadang-kala kita enggak mau ketemu dia lagi. Walaupun sudah qisas, tetap di hatinya ada perasaan tidak mau berjumpa dengan dia lagi. Fahadil qantarah allati bainal jannah wan nar, kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, qantarah yang berada di antara surga dan neraka ini li ajli tanqiyati ma fil qulub hatta yadkhulul jannah wa laysa fi qulubihim ghil. Untuk membersihkan yang ada dalam hati mereka sehingga semuanya masuk surga. Itu semuanya pasti masuk surga yang sudah melewati sirat. Tapi bagaimana semuanya masuk surga tanpa ada iri di hati mereka? Allah berfirman di surat Al-Hijr ayat 47. Allah mengatakan, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Kata Allah, dan kami cabut apa yang berada di hati mereka dari rasa iri, rasa dengki. Akhirnya mereka menjadi saudara. Di atas ranjang-ranjang itu mereka saling berjumpa, saling ngobrol. Tidak ada lagi iri dan dengki. Nggak ada lagi. Ada orang yang dibunuh di dunia, kemudian yang membunuh taubat. Seperti kisahnya siapa? Hamzah. Siapa yang bunuh Hamzah? Wahsy. Wahsy taubat masuk Islam. Khalid bin Walid. Bukankah Khalid bin Walid yang ikut berperang ketika Uhud sehingga menyebabkan sahabat mati banyak? Kemudian Khalid bin Walid masuk Islam. Bagaimana kondisi dia? Ingat kisah yang membunuh 99 orang, yang kemudian jadi 100 dia bunuh. Bukankah 100 orang itu akan nuntut dia? Iya. Bagaimana Rasulullah SAW menceritakan bahwa orang ini kemudian bertobat dan Allah menerima taubatnya, kemudian dia diterima oleh malaikat-malaikat rahmat. Tentunya orang-orang yang dibunuh masih menyimpan dendam, sakit hati. Ketika di sini semuanya dibersihkan sehingga masuk surga. Orang yang pembunuh ini berjumpa dengan orang yang dibunuh, itu tidak ada perasaan apa-apa, jemaah. Bersih sudah di sana. Di sini para ulama menjelaskan, Al-Masalah Ibnul Jauzi rahimahullahu taala, tentang iri dan dengki. Iri itu seperti pohon di hati yang berakar, yang gak bisa hilang, jemaah. Yang bisa itu dipangkas pohonnya. Artinya pohon iri itu kita pakai senso, kita gergaji ya, habis pohonnya. Nanti muncul. Terus kapan hilangnya? Ketika masuk surga. Dicabut akarnya itu ya. Nggak ada lagi sudah akar iri dengki yang memang menjadi kodrat manusia ketika hidup di dunia ini. Baru setelah itu mereka diperkenankan untuk mendekat ke surga. Sampai jam berapa? Anak kalau lihat 15 menit lagi tanya jawab kita. Baik. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju ke pintu surga. Orang-orang menuju ke surga ini mendapati pintu surga. Pintu surga ada 8. Insyaallah semua tahu. Pertanyaannya, sebutkan
5 nama pintu surga. Nah, yang bersandar ini mungkin mau jawab. Insyaallah. Jamaah, pintu surga 8. Ana minta 5 lah. Kalau 8 mungkin ada khilaf di antara ulama beberapa namanya ya. Royan pintu. Nah, 1. Yang kedua. Babus saudara, angkat tangan yang mau jawab. Jamaah, kalau suara-suara ini anak, itu ada mic. Yang mau jawab dikasih mic. Nah, Masya Allah. Yang pertama Ar-Rayyan, Babus Sadaqah. 2, 3. Babus Shalah. Tuh, tambah lagi Babul Jihad. Masya Allah. Udah cukup? Masya Allah. Tapi gak apa-apa lah, kita kasih hadiah ya jamaah. Fadol. Yang mau nambahin 4 lagi? Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pintu tobat. Babut Taubah. Babu tobat. Babu Ar-Radin. Bab apa? Bab Ridho. Sahib Bab Ridha. Bab Ridho. Bab Al-Kazimina Al-Gaiza. Babul, Masya Allah. Babul Kadhimin Al-Ghaidh. Bab orang-orang yang menahan amarahnya. Masya Allah. Iya, memang ada pintu-pintu yang diperselisihkan oleh para ulama tentang nama pintu tersebut. Ada babul ilim disebutkan. Kemudian haji pun akan memiliki pintu untuk haji. Kemudian ada babul aiman, bab kanan. Di sini Rasulullah SAW mengatakan, fa'antalik fa'ati tahtal arsh. Maka aku pergi mendatangi bawahnya arsy. Fa'aqa'u sajid, dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Lalu aku sujud li Rabbi. Fayuqimuni Rabbul Alamin maqaman lam yuqimhu ahadan qabli wa lan yuqimahu ahadun ba'di. Allah memberikan aku tempat berdiri, tempat yang tidak pernah diberikan kepada orang sebelumku dan tidak pula orang setelahku. Fa'aqulu ya Rabbi, lalu aku berkata kepada Rabbku, wahai Rabbku, ummati ummati, umatku umatku. Fayaqulu ya Muhammad, adkhil min ummatika man la hisaba alaihim minal babil aiman. Allah mengatakan kepada Nabi SAW, wahai Muhammad, silahkan kau masukkan dari umatmu yang tanpa hisab, tanpa adab, dari pintu aiman. Jadi di surga itu ada nanti pintu khusus namanya Babul Aiman. Itu hanya untuk umatnya Nabi Muhammad SAW, yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Wahum syuraka'un nas fima siwa dzalik minal abwab. Mereka nanti sisanya bebas di pintu-pintu yang lainnya. Lalu Nabi mengatakan, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi yang jiwa Muhammad berada di tangannya, innama bainal misra'aini min masari'il jannah lakama baina Makkah wa Hajar atau Hajar wa Makkah, wa fi riwayatin kama baina Makkah wa Busra. Kata Nabi alaihissalatu wasallam menjelaskan besarnya pintu surga. Sesungguhnya antara 2 daun pintunya ini itu seperti jarak antara Mekah dan Hajar, atau Mekah dan Busra. Hajar ini di mana jemaah? Hajar ini di daerah menuju Bahrain sana kalau nggak salah. Sedangkan Busra ada di mana? Busra bukan Basrah. Di Yordan ya, dekat Suriah sana itu. Busra itu dekat Suriah.
Ana membaca beberapa tulisan yang menjelaskan tentang jaraknya ini. Jarak antara Mekah dan Hajar dan Mekah dan Busra. Disebutkan jaraknya itu kalau pakai hitungan sekarang kan bisa dilihat pakai Google Map. Itu yang ana baca 1210 km. Pintu surga. Iya, lebarnya. Berarti dia dua kan tertutup gini kan. Ketika dibuka daun pintunya, luasnya itu antara Mekah dan Hajar secara kilometer sekarang diukur 1210. Kalau antara Mekah dan Busra disebutkan 1272. Jadi disebutkan ya perbedaannya tidak banyak. Dan kalaupun berbeda itu kadang-kala penghitungannya yang beda. Artinya kalau menghitungnya sampai tengah kota berbeda kalau ngitungnya sampai ujung kota. Ngitungnya di awal kota berbeda dengan yang ngitungnya Mekahnya dari mana ngitungnya, seperti itu. Tapi yang jelas Nabi SAW ingin menceritakan besarnya pintu surga itu. Ya'ti yaumal qiyamah wa huwa kadhidun minaz ziham. Kata Nabi SAW akan datang pada hari kiamat, pintu surga itu penuh jemaah. Artinya orang-orang itu bergerombolan di pintu surga. Setelah melewatin kontoro, setelah selesai mereka diizinkan untuk menuju surga. Ya, antum bayangin di dunia kalau ada mall baru dibuka. Mall baru dibuka. Kemudian 10 atau 100 pembeli pertama itu dapat diskon atau gratis. Antum bisa lihat jemaah. Bagaimana orang akan berbondong-bondong ke sana. Gimana kalau ini surga Allah Subhanahu wa taala? Yang mereka dengar cerita tentang surga begitu indahnya, makanya orang-orang dari tempat kontoro itu langsung berbondong-bondong menuju ke pintu surga. Tapi sampai sana pintunya masih ditutup. Kemudian Nabi SAW fa'ati babal jannah. Aku mendatangi pintu surga. Lalu aku ambil halaqah. Antum tahu biasanya pintu itu ada besinya yang buat ngetuk. Fa'akhudhu bihalaqatil bab. Maka diketuk pintunya. Artinya orang-orang itu sudah minta dibukakan. Ini untuk menunjukkan makomnya Rasul SAW. Ketika di padang mahsyar, Allah sudah tunjukkan bagaimana semua nabi tidak bisa memberikan syafaat kecuali Rasul SAW. Ketika sampai pintu surga, semua nabi tidak ada yang diizinkan untuk membuka surga. Dan semua orang tentunya menunggu siapa yang bisa membuka pintu surga ini. Lalu datang Nabi SAW, fa'akhudhu bihalaqatil bab fa'uqaqi'uha. Aku ambil kemudian aku ketukkan pintunya. Lalu dari dalam bertanya, siapa nama penjaga surga? Ridwan. Iya, nama Ridwan ini disebutkan dalam kitab Ibnul Qayyim, disebutkan banyak kitab, tapi Syekh Ibn Utsaimin menjelaskan tidak ada hadis yang kuat yang menyebutkan kalau nama penjaga surga itu Ridwan. Kalau nama penjaga neraka jelas. Siapa namanya? Malik. Kemudian Nabi ketuk pintunya, bertanyalah penjaga surga ini, man? Siapa? Nabi mengatakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala umir, aku disuruh untuk tidak membukakannya kecuali untuk. Artinya keramaian di luar pintu surga itu dibiarkan sama penjaganya? Enggak, belum. Setelah dibuka baru mereka diperkenankan masuk. Dan ingat, orang yang pertama kali masuk setelah Nabi Muhammad SAW bersama umatnya, para nabi kemudian, yang masuk pertama kali itu orang-orang miskin, fuqara'ul muhajirin, orang-orang fakir jamaah. Kenapa kok orang-orang fakir?
Mereka tidak punya banyak yang perlu dihisap, jamaah. Sedangkan orang-orang kaya ini banyak yang perlu dihisap dengan mereka. Maka orang-orang fuqara al-muhajirin diperkenankan untuk masuk ke dalam surga. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu zumratin tadkhulul jannah ala suratil qamari lailatal badr." Gerombolan pertama yang masuk surga itu mereka dalam rupa bulan di malam purnama, penuh dengan cahaya, indah sekali yang pertama masuk surga. Kemudian walladzina ala atharihim, kelompok yang kedua. Artinya tertib mereka masuk surga itu sesuai dengan amalannya. Karena semua yang melewati sirat sesuai dengan amalannya. Masuk surga pun walaupun surganya pintunya luas, tetap sesuai dengan amalannya. Yang setelah orang-orang itu, Nabi mengatakan ka ahsani kaukabin durriin fis sama'i dha'atan. Mereka adalah orang yang rupanya seperti bintang yang paling terang di langit. Indahnya orang itu, jamaah. Ala qulubuhum ala qalbi rajulin wahid. Hati mereka seperti hati satu orang. Kita jamaah kadang-kala bersama di sini, hati kita masih ada nggak enak sama fulan, nggak enak sama fulan. Jangan itu yang keluar dari satu rahim, kakak beradik. Kadang-kala hatinya ya ada nggak enak lah di antara mereka. Nanti masuk surga kata Nabi SAW, ala qalbi rajulin wahid, seperti hati satu orang. Selesai sudah. La tabaghudha bainahum, tidak ada kebencian di antara mereka. Wala tahasuda, tidak ada saling hasad di antara mereka. Likulli mri'in zaujatani minal huril ain. Setiap orang akan mendapatkan 2 istri dari bidadari. Ini lain yang di dunia, jemaah. Artinya Allah akan kasih 2 istri minal huril ain, dari bidadari surga. Yura mukhu suqihinna min wara'il azmi wal lahm. Kata Nabi SAW, itu sumsumnya bisa kelihatan dari balik tulang dan dagingnya. Itu bisa bayangin kayak apa indahnya. Jangan dibayangin sekarang. Pernah dapat gambar ikan yang kelihatan transparan, jemaah? Subhanallah, jemaah. Jadi ikan itu antum bisa melihat yang di baliknya. Allahu Akbar. Jadi itulah yang berkaitan dengan sampai ke pintu surga. Nanti insya Allah kita lanjutkan dengan sedikit melihat isi surga. Dan sebelumnya kita akan berbicara tentang orang terakhir yang masuk surga. Bagaimana kondisi dia, agar ya kita menjadi orang-orang yang bersungguh-sungguh. Jangan mau menjadi orang yang terakhir masuk surga. Nggak apa-apa loh Ustaz, anak jadi orang terakhir, yang penting masuk surga. Jangan. Hendaklah memiliki ambisi yang tinggi. Kalau di dunia antum memiliki ambisi tinggi, kenapa untuk akhirat kok malas? Maka Nabi SAW mengatakan, idza sa'altumullahal jannah fasaluhul firdausal a'la. Kalau kalian minta surga, mintalah surga firdaus yang paling tinggi. Jangan mau yang rendahan, jangan, minta yang paling tinggi. Kalau nggak dapat, paling nggak yang di bawahnya. Tapi kalau antum minta yang paling rendah, kalau nggak dapat kemana? Neraka antum. Na'udzubillahi minan nar. Hadza wallahu a'lam bissawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kemudian untuk sesi tanya jawab bisa dimulai dari ibu-ibu 2 pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa pertanyaan, Ustaz, 3 pertanyaan, insya Allah. Yang pertama, karena tadi diceritakan dari kemarin, sejak kemarin itu diceritakan beberapa kali bahwa ada kisos, kemudian juga bahkan tadi ada jembatan di antara surga dan neraka untuk membersihkan hati yang masih ada di sebelah kiri. Semacamnya. Itu pertanyaannya, apakah kita ketika dibangkitkan itu lengkap dibekali dengan akal dan hawa nafsu? Yang pertama.
Nah, Yang kedua, disebutkan bahwa orang-orang yang kafir dan yang zalim itu masuk ke yang kafir itu masuk ke dalam neraka beserta dengan pemimpinnya dan sesembahan-sesembahannya. Yang dimaksud dengan sesembahan-sesembahan mereka itu apa, Ustaz? Seperti sekarang misalnya di luar agama Islam, sebetulnya mereka menyembah apa sih, Ustaz? Sesembahan-sesembahan seperti apa yang masuk ke dalam neraka? Kemudian yang ketiga, itu bagaimana posisi orang-orang yang mati dalam keadaan gila dan tidak berakal? nah. Ya, terima kasih. Masya Allah. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, ini pertanyaannya banyak banget jamaah. Berkaitan dengan pertanyaan yang pertama, apakah ketika manusia dibangkitkan itu akal dan nafsunya akan bersama mereka? Sama, tetap ada bersama mereka. Mereka punya rasa takut, mereka punya rasa keinginan pada waktu itu seperti manusia biasa. Karena ketika mereka melihat neraka, mereka takut. Ketika mereka melihat nikmat, kepingin dapat nikmat. Itu yang terjadi. Orang-orang ketika melihat telaga, ada nafsu untuk minum. Mereka ingin minum di telaga tersebut. Itu seperti manusia biasa di antara mereka. Jadi kalau berbicara kondisi manusia tetap seperti sedia kala di dunia. Adapun pertanyaan yang kedua tentang sesembahan-sesembahan. Tapi berkaitan dengan sesembahan-sesembahan, ada yang disembah oleh manusia, baik itu benda atau manusia yang dia ridho disembah. Dia ridho disembah. Maka sesembahannya ini yang akan menggiring pengikutnya ke dalam neraka. Seperti siapa? Fir'aun yang kita bicarakan. Yang nyembah Fir'aun, maka Fir'aun akan menggiring kaumnya. Menyembah berhala-berhala itu yang akan masuk ke dalam api neraka. Allah mengatakan di surat Innakum wa ma ta'buduna min dunillah hatabu jahannam. Tunggu jam biar nggak salah ini ayat ini. Hasabu jahannam, betul. Ini kalau nggak salah di ayat di surah Al-Anbiya ayat 98. 98-99. Udah dapat? Allah mengatakan innakum wa ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannam antum laha waridun. Sesungguhnya kalian bersama sesembahan-sesembahan kalian akan menjadi bahan bakarnya neraka jahannam, akan jadi kayunya neraka jahannam. Antum laha waridun, kalian semua akan memasukinya. Allah katakan laukana haula'i alihatan ma waraduha. Kalau mereka itu Tuhan sebenarnya nggak mungkin akan masuk neraka. Wa kullun fiha khalid, mereka semuanya akan kekal di dalamnya. Jadi yang disembah oleh manusia ini ada sesembahan yang ridho dia disembah. Jin, setan, ada yang disembah. Kita lihat orang-orang yang mencari pesugihan umpamanya. Di Indonesia terkenal ada Nyai Roro Kidul dan Nyai Blorong, ada Nyai apa, ada orang yang menyembah sapi umpamanya. Ketika yang disembah itu ridho, maka dia akan masuk ke neraka bersama mereka. Ketika yang disembah tidak ridho, maka mereka tidak akan masuk ke neraka. Seperti orang-orang Nasara yang menyembah Nabi Isa alaihissalam. Seperti orang-orang yang merasa menyembah malaikat. Apa kata malaikat ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Mereka mengatakan innama kanu ya'budunal jin. Allah katakan mereka itu menyembah jin. Naam. Di surah Al-Anbiya. Bukan Al-Anbiya, surat Saba jamaah. Ayat 41.
Di ayat 40 Allah mengatakan wa yauma yahsyuruhum jami'an. Pada hari semuanya dikumpulkan. Thumma yaqulu lil malaika. Lalu Allah mengatakan kepada malaikat-malaikatnya, aha ulai iyyakum kanu ya'budun? Apakah mereka selama ini menyembah kalian? Menyembah malaikat-malaikat? Qalu subhanak. Malaikat mengatakan qalu subhanak anta waliyuna min duni. Ya Allah, engkau lah pelindung kami dari selain mereka. Engkau lah pelindung kami ya Allah. Bal kanu ya'budunal jin. Kebanyakan mereka itu menyembah jin ya Allah. Aktsaruhum bihim mu'minun. Aktsaruhum, kebanyakan mereka itu beriman dengan kekuatannya jin. Jin bisa ini, bisa itu, macam-macam. Kemudian disembah oleh mereka. Dan kita melihat bagaimana orang-orang yang mencari pesugihan minta sama siapa jam? Nanti dapat cincin merah delima. Ada yang dapat keris. Ada yang dapat sapu, dapat apa? Minta kepada siapa? Minta kepada jin. Fal yauma, lalu Allah katakan pada hari ini la yamliku ba'dhum li ba'din naf'an wala dharra. Hari ini enggak bisa kalian memberikan manfaat satu sama lain. Memberikan mudarat enggak bisa lagi. Wa naqulu lil ladzina zalamu dzuqu adzaban nar. Maka dikatakan kepada orang-orang yang zalim, rasakan azab neraka allati kuntum biha tukadzibun. Baik, berkaitan dengan orang-orang yang apa? Yang gila, yang idiot ya. Orang-orang yang tidak sampai kepada mereka risalah Nabi Muhammad SAW. Yang mereka tidak bisa memahami. Kadang-kala enggak Ustaz, mereka di tengah-tengah orang Islam hidup tapi idiot, enggak bisa paham. Atau ada di antara mereka yang tuli, yang buta, yang cacat, benar-benar tidak bisa mendapatkan informasi dan tidak bisa mencernanya, maka mereka tidak akan dihisab. Selesai buat mereka. Karena mereka punya uzur di hadapan Allah Subhanahu wa taala kalau mereka memang tidak sampai kepada mereka risalah Allah. Dan Allah mengatakan wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasulah. Kita tidak akan memberikan azab sampai kita mengutus utusan. Orang tua yang pikun, bagaimana kondisi dia? Dia akan dihisab sebelum pikunnya. Orang yang gila umur 25 tahun, dia akan dihisab sebelum gilanya. Ketika sudah gila udah nggak ada, udah diangkat, pena itu sudah diangkat, udah nggak ditulis buat dia. Sebagaimana bayi juga, pena itu diangkat, tidak menulis amalannya. Sepertinya itu 3 pertanyaan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Masih ada satu lagi dari ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan amanah dan rahim tadi, Ustaz. Tadi disebutkan bahwa amanah yang berhubungan dengan pekerjaan itu berat. Tapi bagaimana dengan amanah yang terkadang kita dalam bersosialisasi, bercerita, terus bilang misalnya jangan bilang siapa-siapa gitu. Tapi nanti terlontar tanpa sengaja atau disengaja. Nah itu apakah akan memberatkan kita di jembatan Siratal Mustaqim itu, Ustaz? Terus yang kedua, sampai sejauh mana dikatakan memutuskan tali silaturahmi? Misalnya kita masih bertemu tapi di hati rasanya mengganjal, itu apa bisa dikatakan memutuskan tali silat itu, Ustaz? Iya, barakallahu fikum. Subhanallah jemaah ya. Iya, kalau kita mendengar hadis tadi, maka kita perlu takut. Artinya kita yang punya amalan baik, yang sudah melewati proses penimbangan ya, kemudian menuju ke sirat, jangan-jangan ternyata kita melakukan sesuatu yang Allah murkai dari sisi berkhianat dan tidak menyambung rahim kita. Yang berkaitan dengan amanah, yang amanah dalam kehidupan sosial, amanah yang merupakan rahasia. Orang itu ngomong sama kita, jangan cerita siapa-siapa. Kemudian antum cerita, antum berkhianat. Terus gimana solusinya? Minta maaf. Datang, ya Allah, antum datang ke orang yang antum omongin,
yang antum sudah bongkar rahasia saudara antum katakan kepada dia, tolong jangan dibuka. Ana sekarang akan minta maaf sama orang yang memberi amanah itu karena ana cerita sama antum. Kalau ini tersebar lagi berarti antum yang khianat. Artinya kita berusaha untuk menutup rahasia itu tidak tersebar, karena ada rahasia umum jamaah. Semua ngomong jangan cerita sama siapa. Ya. Ana cerita lagi, fulan. Demi Allah jangan cerita sama siapa. Antum sudah tadi cerita sama siapa-siapa. Antum dikasih amanat jangan cerita siapa-siapa, jangan cerita, sudah cukup. Tapi memang jamaah orang yang punya rahasia, tolong pilih orang untuk menyampaikan. Lihat, tidak semua orang bisa menerima amanah itu. Tidak semua hati itu besar, jamaah. Ada hati yang sempit. Antum kasih amanah, dia nggak kuat. Akhirnya dia cerita. Maka kalau kita sudah menceritakan rahasia orang lain berarti kita telah berkhianat. Karena Nabi SAW menceritakan, kalau orang ngomong noleh fa'lam annahu amanah. Noleh aja dia nggak ngomong. Artinya enggak Ustaz, dia waktu cerita sama ana nggak ngomong ini rahasia Ustaz. Tapi waktu ngomong kelihatan dia itu noleh. Dilihat baru ngomong, berarti itu amanah. Atau dia ngomong, aku mau ngomong 4 mata. Berarti sudah rahasia. Nggak perlu antum mencari ungkapan tolong jangan diceritakan siapa-siapa. Nggak perlu, karena dia sudah ngomong cuma mau ngomong sama antum. Berarti nggak ingin orang lain tahu. Tapi berkaitan dengan yang kedua, masalah silaturahim. Taib, silaturahim ini berbeda dengan ziarah, berbeda dengan ukhuwah Islamiyah. Karena supaya kita bisa menepati sasaran perintah Allah dan Rasulnya. Nabi SAW mengatakan saddidu wa qaribu. Kalian dalam beramal kalau bisa tepat sasaran. Kalau tidak mendekati. Kadangkala ada orang karena salah faham silaturahim akhirnya dia tidak tepat dan tidak mendekati. Seperti apa? Ada orang yang Masya Allah jamaah. Orang ini orangnya itu suka bergaul. Temannya banyak, sohibnya banyak sekali. Tapi nggak ada di antara mereka kerabat dia. Dia merasa ana ini orang yang suka silaturahim, kata dia. Ana suka berkunjung ke tempat sohib-sohib ana. Silaturahim itu lebih khusus lagi. Silaturahim ini menyambung yang ada hubungan rahim, yang ada hubungan kekerabatan. Jadi kalau kita ribut sama teman kita, kemudian kita nggak mau berjumpa sama dia, itu bukan memutuskan silaturahim. Ini masalah ukhuwah Islamiyah, bukan masalah silaturahim. Kalau bicara Ustaz, kita kan semua anak keturunannya Adam, ya iyalah. Kalau bicara itu jelas kita nyambung ke Adam. Tapi ada rahim yang dekat. Dikatakan rahim itu ada rahim. Yang dimaksud dengan rahim siapa? Yang pertama, pendapat yang pertama mengatakan mereka adalah yang mahram kita. Kalau salah satunya perempuan, kita tidak boleh menikahinya. Itu rahim. Seperti ana, kakak ana, adik ana, keponakan ana, bibi ana. Itu rahim. Bibi dari pihak ibu, dari pihak bapak, itu rahim. Jadi yang mahram. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, mereka adalah yang mewarisi. Jadi lebih sempit lagi. Karena ya kalau bicara keponakan ana nggak akan mewarisi ana kalau ana punya anak laki gitu loh. Seperti itu yang mewarisi. Yang ketiga, mereka kerabat dekat yang bergabung kepada kakek nomor 3, kakek nomor 4 atau kakek nomor 2. Jadi yang satu kakek lah. Mamanya ana Syafiq bin Riza bin Hasan bin Abdul Qadir mamanya. Ya udah yang ketemu sama Abdul Qadir nih semuanya itu kerabat dekat. Ini yang namanya menyambung rahim. Dan menyambung rahim ini ada yang wajib, ada yang sunnah. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Kemudian kedekatan menentukan. Artinya anak kepada keponaan tentunya beda dengan kakak anak. Soalnya anak lebih dekat. Anak terhadap sepupu tentunya berbeda dengan
keponakan anak, karena ini kan sepupu, sudah agak jauh gitu loh jamaah. Berkaitan dengan yang wajib. Kalau keluarga kita susah, kita punya keponakan susah, kemudian tidak ada yang bantu dia, maka wajib bagi kita untuk membantunya. Kalau sudah ada yang membantu dia, alhamdulillah kita mau bantu juga. Sudah tidak wajib, maksudnya kita sudah ada yang membantu gitu loh. Artinya banyak keluarga yang membantu dia, kalau kita bisa membantu dia. Tapi kalau tidak ada yang membantu dia, berarti kita wajib untuk membantu dia. Gimana kalau kita punya sepupu, pamannya dia nih, sepupu ini yatim, pamannya dia itu tidak membiayai sekolahnya, padahal mampu. Apa yang kita lakukan? Apakah kita kan ada pamannya? Iya, pamannya tidak care sama tuh anak, berarti kita punya kewajiban membantu dia. Jadi tidak mengatakan ya kalau ada yang lebih dekat dia yang tanggung jawab. Betul, secara hukum agama dia yang bertanggung jawab. Tapi kalau dia tidak melaksanakan tugasnya, bukan berarti kita terlepas diri. Enggak, karena dia itu kerabat kita, kita wajib menyambung rahim. Kalau yang berkaitan tadi contoh yang disebutkan oleh ibu tadi, kita ada sedikit perasaan gak nyaman sama saudara kita. Apakah itu masuk memutuskan silaturahim? Insya Allah enggak. Kalau kita tetap menyapa sama dia, kita tetap bertegur sapa, tapi ada perasaan gak enak. Tapi kalau antum tidak memaafkan, antum dendam sama dia, beda nih. Karena dalam sebuah hadis Nabi SAW ketika menjelaskan amalan itu diangkat hari Senin dan hari Kamis, apa kata Nabi SAW? Yughfaru likulli abdin la yusyrik billahi syai'. Diampuni buat setiap hamba yang tidak melakukan kesyirikan, illa kecuali rajulun bainahu wa baina akhihi syai'. Ada orang yang bermasalah sama saudaranya. Fayuqalu anziru lihadain. Dua orang ini jangan diampuni dulu dosanya. Sampai kapan? Hatta yastaliha. Sampai keduanya berbaikan. Bagaimana berbaikan? Dengan bertegur sapa, selesai. Dia mengatakan assalamualaikum. Jadi insya Allah sudah selesai hajarnya. Masalah perasaan hati ya tinggal sekarang kan orang tinggal mengobatin bagaimana menyelesaikan masalah tersebut. Ini berkaitan dengan silaturahim. Dan silaturahim itu bukan hanya berkunjung, jamaah ingat. Silaturahim itu artinya berbuat baik kepada kerabat. Kalau jauh ya kita telepon. Kalau jauh ya kita kirim hadiah sama mereka. Maka jangan sampai kita ini baik sama orang lain, sama kerabat sendiri gak baik. Ada teman-teman yang Masya Allah, sohibnya dibelikan HP, dikasih hadiah ini itu macam-macam. Kerabatnya sendiri tidak. Kenapa? Karena dia lebih cinta sama sohibnya daripada kerabatnya. Gak apa-apa engkau mencintai sohibmu, gak apa-apa. Tapi engkau punya kewajiban membantu kerabatmu. Rasulullah SAW ketika ditanya masalah sodakoh, lebih utama mana sodakoh sama orang lain, sama sodakoh kepada kerabat sendiri? Antum sodakoh sama sohib, sohib ini orang lain. Teman kerja di sini itu orang lain. Dengan antum punya sepupu. Ya Ustaz, ana jarang ketemu sama sepupu, tapi tetap sepupumu, kerabat itu tidak akan pernah terlepaskan. Mana yang seharusnya antum bantu? Bantu sohib, bantu sepupu. Kata Nabi SAW, sedekahmu kepada kerabat itu sedekatun wasilah. Pahalanya dua. Dapat pahala sedekah, dapat pahala silaturahim. Itu pertanyaannya. Ya insya Allah. Ada yang lain? Enggak, sudah kan? Tadi untuk kajian sesi 5 alhamdulillah telah kita nikmati. Sekarang kita akan nikmati break selama 10 menit, lanjut ke sesi. Break 10 menit, Masya Allah. Bangun aja 5 menit mereka.